Pemirsa, lantas mengapa pengerahan aparatur negara kian masif mendekati hari pencoblosan? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik Jerry Sumampo dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Jormansyah Johan. Kita sapa, selamat pagi Mas Jerry, selamat pagi Prof. Jo. Ya, pagi-pagi Mbak. Oke, saya mau ke Mas Jerry terlebih dahulu. Mas Jerry, kalau kita lihat hari ini ada beberapa yang sudah terkuak ke permukaan, viral di media sosial. Kalau ternyata banyak ASN di daerah-daerah yang mendukung satu paslon padahal harusnya netral. Menurut Mas Jerry, apakah ini yang sudah kita lihat ini sudah hampir semuanya atau sebenarnya masih banyak lagi, lebih masif lagi yang kita tidak tahu? Ya, saya kira ini kan kayak fenomena gunung es ya. Jadi sudah pasti di bawah kasusnya lebih banyak di banyak daerah. Cuma mungkin memang ada aparat-aparat birokrasi ini yang agak norak ya, mau terang-terangan gitu ya. Tapi ada yang mungkin secara sembunyi-sembunyi dan ada yang memang tidak mau melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita lihat yang kasus batubara, kelihatannya kan itu direkam sendiri oleh mereka, lalu diviralkan lewat media sosial atau lewat grup-grup PA, lalu kemudian itu bocor ke publik gitu. Nah, tapi dan saya kira ini masif ya. Kalau yang Takalar tadi ini kan sengaja lakukan rekaman gitu ya. Gitu. Jadi memang modelnya paling tidak ada tiga, ada yang sengaja gitu ya. Lalu ada yang sembunyi-sembunyi, tapi melakukan rekaman, tapi ada yang tidak melakukan rekaman sama sekali, karena tahu resikonya ya. Jadi saya kira yang paling banyak ini yang tidak melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita bicara ini sebagai sebuah fenomena gunung es. Tapi saya kira yang penting begini ya, yang penting begini nih. Kalau lihat pola ini pola yang disengaja, gitu ya. Dan mobilisasi ini memang nyata. Kami dapat banyak informasi juga. Ya. Nah, tapi gini, tidak ada sikap pemerintah ya, atau katakanlah Presiden Jokowi, istana yang lebih tegas. Tadi memang pernyataan Mas Ari itu membantah semua. Sudah pasti dibantah gitu. Nah, ini tidak hanya sekedar dibantah. Memang ada clue kan. Jokowi bilang ada kenaikan dan lain-lain ya. Nah, ini kan digunakan oleh para pejabat daerah untuk memfollow up mobilisasi ini dalam bentuk yang nyata, janji kepada masyarakat. Baik. Nah, karena sudah ada gejala seperti ini, saya kira Presiden harus punya komitmen melarang, gitu ya, harus melarang dan harus menindak. Pak Jerry, sebelum kita sampai ke penindakannya, Pak Jerry, apakah Anda juga melihat ini kan tidak hanya melibatkan misalnya satu background ASN, ada guru misalnya di situ, ada kemudian kepala desa, ada juga tentara, polisi, bupati. Ini kan Anda melihat memang tersistemasi by design atau seperti apa? Ini by design. Kalau lihat yang terjadi di tentara, kepolisian, kejaksaan, lalu aparat birokrasi, ini masif ya. Jadi maksud saya begini Mas. Istana itu tidak boleh hanya mengatakan bahwa tidak ada gitu ya. Ini harus punya sikap gitu, karena kan omongan presiden dipolitisasi untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon. Anaknya ada di situ. Jadi ya kalau memang betul-betul ini tidak dibantah, ini tidak sebagai sebuah desain, ya mestinya kan ada bantahan tapi juga ada sikap terhadap para pelaku di lapangan. Ya ditindak bro. Mas Jerry, kalau kata Mas Jerry ini adalah disengaja. Jadi Mas Jerry mengatakan ini disengaja tapi tidak ada aksi nyata, tidak ada tindakan istana. Coba saya mau tanya dulu ke Prof. Jo. Prof. Jo, sebentar Mas Jerry. Prof. Jo, kalau ada di Kemendagri, kalau seandainya menurut Mas Jerry tidak ada tindakan langsung dari istana, apa sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri? Walaupun kita tahu di kasus batubara, bahkan Bawaslu Batubara, ketuanya Muhammad Lubis, Amin Lubis yang mengatakan kalau sudah tidak ada buktinya, jadi tidak dilanjutkan lagi. Apa yang dilakukan Kemendagri? Itu juga problem tuh, masa dia bikin press conference di sampingnya tentara, menentukan sikapnya Bawaslu, tapi di sampingnya tentara, kan nggak bisa begitu. Mas Jerry, coba kita dengar pendapat dari Prof. Jo. Prof. Jo, silahkan. Ya, kalau Kemendagri posisinya dalam hal ini sebagai pengawas dalam
dan pembina dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengawasan dan pembinaan aparatur pemerintahan daerah ya, birokrasi. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, perilaku birokrasi di daerah, ada Satpol PP memihak, ada kepala daerah memihak pasangan calon tertentu, ada guru memihak yang notabene adalah perangkat pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri itu bisa melakukan tindakan untuk memberi semacam pembinaan ya, mulai dari hal-hal yang tadi dipanggil, ditegur ya, sampai kepada disanksi, diarahkan, diberi sanksi. Sanksinya nanti dijatuhkan oleh kepala daerah mereka masing-masing. Kalau kepala daerahnya kalau yang berbicara soal sanksi, Prof Jo, kalau kita berkaca sama kasus-kasus tadi, biasanya ada yang ada di rembuk guru, ada yang berbicara dalam forum komunikasi secara online, kemudian ada yang mengumpulkan kepala desa. Kalau di pemilu-pemilu sebelumnya deh, misalnya kita bandingkan, kalau kasus yang seperti ini sanksinya biasanya apa? Oh, itu kan kalau dari konteks pemilunya bisa menjadi ranahnya kan ranah Bawaslu tuh ya. Nah, kalau ada pidananya langsung ke pengadilan, ya ada tindakan pelanggaran hukum lewat Gakumdu itu. Tapi Kemdagri sebagai pejabat pembina dan pengawas aparatur pemerintahan daerah itu punya power untuk mengontrol kepala daerahnya. Ya, dengan segenap perangkat yang di bawah kekuasaan kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang pemilu, keberpihakan terhadap pasangan. Nah, caranya yang lebih teknis sebetulnya itu Kemdagri itu bisa sampai ke memberikan arahan atau petunjuk kepada kepala daerah untuk mencopot orang dalam jabatan gitu ya, sampai bahkan bisa juga kalau pelanggaran serius itu diberhentikan sebagai ASN. Nah, hanya sayangnya Kemendagri adem-adem ayam aja kayaknya ya, jadi kurang aktif terlibat. Nah, saya juga nggak tahu kenapa begitu. Kalau zaman saya dulu itu kita ada aneh-aneh di tingkat Pemda, kita panggil tuh kepala daerahnya. Ya, kita panggil kepala daerah. Oke, jadi sampai sekarang Kemendagri belum ada memanggil kepala daerah yang bersangkutan karena ini adalah PJ Bupati kalau untuk daerah Batubara. Pertanyaannya adalah mengapa bisa pada saat diarahkan ASN-ASN itu sampai tidak menolak? Nanti kita akan jawab pertanyaan menggantung ini ya Jason ya, tapi Mas Jerry dan juga Prof Jo, kita masih akan bergabung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan langsung bergabung lagi dengan Prof Jo dan juga ada Mas Jerry. Kita bahas soal ada penyelewengan dana desa yang kemudian bocor untuk kepentingan pemilu. Saya mau kasih ke Prof Jo terlebih dahulu. Prof Jo, apa pendapat Anda kalau ada yang mempertanyakan mengapa ASN-ASN ini takut pada saat ada yang memerintahkan seperti itu? Mereka itu diarahkan oleh siapa? Ya, ASN ini nasibnya kan ditentukan oleh pejabat yang berwenang mengangkatnya dalam jabatan, yaitu kepala daerah. Nah, kalau kepala daerahnya misalnya tidak suka karena perilakunya tidak mendukung kebijakan dalam soal pemilu ini harus berpihak kepada pasangan tertentu, maka itu bisa mengancam jabatannya, bisa dia dicopot, dipindah. Nah, itulah yang menjadi kendala utama kita. Makanya lama saya menyuarakan biar ASN netral, presiden itu harus cuti di luar tanggungan negara. Sehingga dengan demikian kepala daerah itu tidak berpihak kemana-mana. Ini sekarang kan nyata-nyata presiden ikut kampanye. Dan itu dilarang oleh pasal 281 Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017 ya Mas Jerry ya? 17 ya. Oke, ya, Mas Jerry, kalau pendapat Anda bagaimana Mas Jerry? 7 tahun 2017 ya. Jadi harusnya pensiun Mbak Valen presiden itu sehingga gubernur, bupati, wali kota dan menteri atau cuti di luar tanggungan negara ya, sehingga dia tidak bisa cawe-cawe. Nah, kalau dia cuti di luar negara, dia tidak bisa menggunakan fasilitas dan tidak bisa memberi arahan kepada kepala daerah. Itu yang paling penting. Ya, memang diharapkan presiden harusnya cuti. Kalau menurut Mas Jerry sendiri,
memang mungkin ada dugaan presiden begitu yang mengarahkan, mungkin ya karena yang spekulasi yang berkembang begitu. Tapi kan di lapangan tentu ada yang eksekutornya, ada yang kemudian mengarahkan. Ini biasanya siapa yang menggunakan celah-celah ini, Mas Jerry? Iya, sudah pastikan banyak pejabat-pejabat kita yang mau menampilkan diri berbakti kepada presiden lewat cara seperti itu ya. Sehingga nanti mungkin kepentingannya untuk promosi. Jadi kalau memang pejabat-pejabat ini, ya seperti tadi Prof. Jo bilang, mereka nggak berkutik terhadap atasannya. Tapi begini Prof ya, kalau kita lihat gejala ini, memang mereka ikut ya. Mereka ikut, paling tidak ketika ada percakapan dia iya. Tapi ternyata di belakang itu banyak juga yang nggak setuju. Karena video-video yang beredar di media sosial itu kan sebetulnya banyak bocor juga dari mereka yang ada di dalam sendiri. Atau percakapan-percakapan yang selama ini tidak diketahui publik. Itu juga diceritakan oleh para ASN, TNI Polri ya, dan Kejaksaan yang sebetulnya nggak suka dengan mobilisasi birokrasi ini atau dinas mereka itu untuk kepentingan pemenangan gitu. Jadi situasi sekarang ini sebetulnya sudah nggak bisa lagi seperti dulu di masa Orde Baru yang memang bisa tertutupi semua gitu ya. Sekarang sudah banyak yang bicara juga gitu ya. Tapi gini Mbak Valen, saya kira kalau penanganannya ini tidak bisa semata-mata lewat mekanisme pemilu dan mekanisme internal ya, memang harus ada polisi yang cukup kuat dan penindakan terhadap pelaku. Memang begini, semua video-video atau yang beredar itu rekaman ya, itu harus diverifikasi ya. Misalnya yang kasus batubara gitu, itu kan harus diverifikasi karenanya suara, apakah betul. Nah memang di sini Bawaslu harus berperan. Cuma yang kita sesalkan, statement Bawaslu tentang tidak ada pelanggaran itu dilakukan bersama-sama dengan Forkompinda. Bagaimana mungkin Bawaslu bicara terbuka, di sampingnya itu ada tentara dan polisi. Ini kan repotnya nih. Kalau kita lihat, ya mestinya kan dia bicara sendiri supaya meskipun dia tidak menemukan ada pelanggaran, tapi dia bisa bicara lebih netral ya tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka periksa. Tapi kalau ada di samping mereka aparat, ya repot dong. Nah yang kedua begini, pasangan calon dan gini, kenapa ini masif dan menurut saya ini bagian dari desain ya. Kalau kita lihat pernyataan Gibran, ini nantangin kan. Ini karena gini, wilayah penanganan pelanggaran terkait dengan ini memang banyak abu-abunya, gitu ya. Karena sehingga saya merasa bahwa tim kampanye ya, kalau 02 itu tim kampanye itu memang melakukan ini karena mereka tahu tidak akan berujung kepada pemberian sanksi yang berat. Karena itu misalnya orang seperti Gibran kan, ya diperiksa saja, kalau ada sanksi kita siap terima. Nah ini kan karakteristik pemimpin yang nggak beres juga nih. Oke Mas Jerry, itu adalah salah satu kecurigaan ya yang dilayangkan kepada pasangan calon yang kemudian terlihat dibela, didukung oleh aparatur sipil negara yang ada di daerah-daerah. Saya mau tanya lagi ke Prof. Jo. Prof. Jo, ini kan kita tahu mengapa bisa terjadi sampai senyaman ini mereka bekerja seperti itu, karena ada yang namanya amanat dari kebijakan otonomi daerah. Anda sebagai orang yang tentu berpengalaman di bidang itu, apakah kalau dari adanya kebijakan ODA seperti ini, dengan kondisi hari ini malah mempermudah ternyata arahan-arahan terselubung, including adalah penyelewengan dana desa sekarang? Ya, kalau otonomi daerah itu memang kan transfer kekuasaan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan yang telah dilimpahkan. Jadi dia kayak raja-raja kecil lah tanda petik ya. Kalau dia sudah megang urusan pendidikan, kesehatan, dana desa, dia seolah-olah seperti penguasa di daerahnya. Nah, tapi ada tetap Binwas namanya, pembinaan dan pengawasan, kontrol dari pemerintah atasan. Kalau wali kota dikontrol oleh gubernur, gubernur dikontrol oleh presiden lewat Mendagri. Nah itu yang kurang berjalan karena tadi ada kepentingan-kepentingan kekuasaan yang bermain. Misalnya presiden kan anaknya maju jadi calon wakil presiden. Lah itu akan sulit
untuk bisa melakukan pembinaan dan pengawasan yang benar-benar sesuai dengan aturan Baik. berlaku. Jadi itu terabanya di sana. Ya. Presiden itu pemegang kekuasaan pemerintahan. Baik, Harusnya saya dia mau minta tanggapan sama negara. Mas Jerry. Mas Jerry, kalau kita melihat ini, karena sudah menyinggung tadi soal adanya penyelewengan dana desa, ini kan berarti sudah menyinggung ke money politik. Artinya ASN-ASN ini yang kemudian viral tidak hanya menunjukkan keberpihakan atau mendukung salah satu pasangan paslon, tapi juga ada unsur di sini sampai menggunakan dana daerah atau money politics di sini. Tanggapan Anda, Mas Jerry? Iya, memang itu salah satu pola yang sekarang dimainkan ya. Kan kita tahu setiap desa itu ada alokasi dana dari APBN. Dan itu dipakai sebagai tekanan kepada para kepala desa untuk mendukung dan semestinya kan dana-dana ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis ya. Dia digunakan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, tapi dia secara politik itu disusupi ya, penggunaan dana desa itu nanti akan disusupi dengan memberitahu kepada mereka bahwa ya pilihlah pasangan nomor urut 2 gitu ya, atau ini kan bantuan presiden. Ini dari APBN gitu ya, dan ini kebijakan Presiden Jokowi. Karena itu ya kalau mau dana desa lancar di sini tidak ada masalah, ya dukunglah pasangan calon nomor 2 kan begitu nanti kata-katanya. Mungkin ini tidak selamanya terungkap ke publik ya, tapi kan kita sudah tahu polanya gitu ya, kita sudah tahu polanya. Jadi memang dari sisi ini menjadi agak susah untuk menemukan ada pelanggaran ya. Karena apa? Karena dia main di mekanisme formal penyaluran dana desanya atau penggunaan dana desa di masyarakat desa itu. Mekanismenya formal gitu ya, tapi ada pengarahan, ada penggalangan dukungan untuk kepentingan politik yang akan dikomunikasikan gitu. Dan komunikasi ini kan tidak semuanya terbuka. Gitu Baik, ya. jadi ada banyak itu kecurigaan ya Mas Jerry ya. Tapi Ada banyak kecurigaan seperti ini kita dapatkan sampai sekarang itu. Oke, Mas Jerry, jadi ada banyak kecurigaan yang disampaikan juga terkait dengan, karena kita lihat ada beberapa penyelewengan di daerah-daerah terkait dengan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan Pilpres. Tapi intinya adalah kita akan tunggu bagaimana nanti Kementerian Dalam Negeri juga bertindak untuk hal ini. Terima kasih pengamat politik Jerry Sumampo dan mantan Dirjen Orda Kemendagri Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.